Halo guys, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, sahabat aku di sana, dimanapun berada pokoknya. Oke, kita ke general reading kembali ya. Ini adalah pembacaan secara acak, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Ya, ambil yang manfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja, dan lebih menyerahkan apapun ya pada sang pemilik alam semesta atau menurut keyakinan sahabat semua, yaitu Tuhan ya. Siapkan dirimu, hatimu ya. Kamu akan dapat kabar penting. Buat sahabat aku semua, terima kasih yang sudah klik video ini ya. Siapkan diri dan hatimu, kamu akan mendapatkan kabar penting tentang asmara, tentang sebuah ketulusan cinta dari seseorang ya, dari seseorang, tentang ketulusan cintanya kepada kamu ya. Kamu akan mendapatkan kabar penting, mungkin kamu nggak nyangka gitu ya. Terlihat sekali di sini orang ini melakukan sebuah tindakan atau melakukan sebuah pergerakan tentang tindakan atau memberanikan diri ya, karena seruan pikiran karena dorongan pemikiran ya, dimana dia jujur di dalam hati yang paling dalam, dia merasakan sebuah getaran cinta yang membentuk sebuah ketulusan, bukan cinta abal-abal ya, bukan cinta abal-abal, maksudnya seperti itu. Oke, tetap fokus. Apa ya yang nggak mungkin des aku mendapatkan cinta tulus, yang nggak mungkin bisa saja terjadi ya. Keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan terhadap usaha kamu, insya Allah akan menjadi sebuah hasil, pastinya hasil yang memuaskan. Itu kalau secara perjalanan hidup seperti itu, secara religi seperti itu ya. Yang nggak mungkin apa sih bagi Tuhan yang nggak mungkin gitu. Keyakinan harus diteguhkan di dalam hati ya, tetapi tetap berusaha, dan dasarnya adalah sebuah keikhlasan seperti itu ya. Tentang sebuah keputusan yang diambil seseorang ini untuk menyampaikan perasaan hatinya kepada kamu, tentang ketulusan hatinya ke kamu yang terlihat seperti itu. Dia berani mengambil sebuah keputusan, menyampaikan tentang perasaannya ya, yang mungkin bagi kamu siapa, dan mungkin bagi kamu tidak mungkin ya. Tapi ini kabar penting yang akan kamu dapatkan. Orang ini gelisah, orang ini merasakan sebuah kegelisahan, di mana dia ngerasa harus memberanikan diri menyampaikan perasaannya ini ke kamu, menyampaikan tentang getaran hatinya ini ke kamu, dan tentang ketulusan ini yang mungkin orang ini bisa sudah kamu kenal, atau melalui medsos, atau memang ini adalah seseorang yang kamu taksir, tetapi kamu tipis harapan karena orangnya mungkin sudah punya kekasih, atau orang ini cuek, atau orang ini ndak peduli sama kamu, atau notabene jual mahal, atau memang punya karakter introvert atau cool ya, seperti itu. Jadi kamu merasa nggak mungkin gitu loh kalau menonton video ini, nggak mungkin lah des ya.
Sosok ini orangnya begini ciri-cirinya. Dia punya ambisius kerja, punya ambisius tentang masa depan. Terus yang pasti dia itu orangnya punya tipe setia dan introvert ya, introvert. Jadi hati dan bibir itu tidak sinkron. Biasanya orang introvert itu seperti itu. Karena apa? Dia punya karakter malu-malu gitu loh. Terus punya rasa gengsi yang besar. Ya walaupun sebetulnya setiap kamu cerita, misalkan kamu deket sama dia gitu, cerita kalian deket gitu loh, tetapi dia itu sepertinya cuek, tapi sebetulnya dia mendengarkan apa yang kamu katakan, apa yang kamu ceritakan, itu akan ada di pikiran dia, akan tercatat, akan termasuk ke memonya gitu. Ciri-ciri orang ini penyayang, suka menolong. Di lain itu juga sosok ini lebih ke sayang sama keluarganya. Tapi seseorang ini ya, yang mempunyai ketulusan untuk kamu ini, kalau sudah mencintai atau menyayangi, dia susah untuk melupakan atau meninggalkan atau mengkhianati, kecuali kamu misalkan membuat dia tersakiti atau kamu menyakiti dia dan kamu tidak bisa meyakinkan lagi terhadap dia, mungkin akan menjadi sebuah momen yang sangat menakutkan, di mana orang ini tidak akan pernah lagi mau mengenal kamu. Tapi selama kamu masih bisa meyakinkan tentang apa yang kamu lakukan itu adalah, dan kamu berani meminta maaf, insya Allah kan baik. Orang ini baik ya, cuman introvertnya aja, dia nggak suka jalan-jalan. Dia lebih suka pulang kerja masuk kamar, nonton TV, kayak menikmati musik atau apapun. Dan orangnya cool ya, cuek ya, lebih ke cuek, karena bukan tipe yang romantis. Ini bisa orang ini sudah deket sama kamu, juga bisa juga ini orang yang masih mengenal kamu karena dia tidak berani untuk menyampaikan perasaannya. Dia menyampaikan perasaannya ke kamu, memberanikan diri menyampaikan perasaan ini, membawa kabar penting ini menurut dia penting ya, menurut tebaran kartu ini juga penting, tentang sebuah perasaan, tentang sesuatu yang tapinya apa ya, sebuah anugerah bagi orang yang mengharapkannya. Kenapa? Karena dia membutuhkan kamu. Dia butuh kamu, bukan butuh dalam tanda kutip mungkin kesannya kayak memanipulasi ya, tapi sebetulnya tidak, dia tidak memanipulasi. Memang kalaupun misalkan ini orang dekat atau ini memang kekasih kamu ya, mungkin ini udah jadi partner kamu atau komit sama dia kamu. Orang ini kalau suka minta duit sama kamu itu bukan minta ya, dia minjem, tapi bahasanya ya pinjem ya, bahasanya pinjem. Itu bukan karena dia ingin memanipulasi kamu, tidak, karena dia mempunyai ketulusan. Jujur dia memang dalam keadaan kepepet yang memang harus mengadakan uang itu, seperti itu sebetulnya, seperti itu ya. Jadi orang ini ada yang sebagian memang sudah ada di samping kamu, sudah menjalin sebuah hubungan, sudah berkomitmen, ada juga yang masih PDKT tetapi nggak ada keberanian untuk menyampaikan perasaannya ya, karena masih ragu-ragu, atau bisa dibilang mungkin dia introvert kan, gengsi gitu ya, gengsi gitu. Tetapi secara lambat laun dia merasakan bahwa getaran cinta ini semakin hebat dan semakin tidak bisa dibohongin dari dalam hatinya. Setelah mengenal kamu, mengerti bahwa dia pun nyaman dengan kamu, merasa tumbuhlah perasaan cinta yang bukan main-main ya. Seorang introvert itu lebih ke situ ya, bukan tipe yang main-main kalau jatuh cinta itu. Memang agak ngeselin sih, masalahnya apa sih, kamu seperti orang yang nggak digubris, seperti orang yang dicuekin gitu, seperti orang yang nggak dibutuhkan gitu. Tetapi sebetulnya apa, dia itu menyerap apa yang kamu omongin. Kayak misalkan kalian di jalan ngopi gitu ya, dia tuh nyerap apa yang dia rasakan ke kamu, apa yang kamu omongin itu. Bahkan dia bisa jatuh cinta sama kamu itu sampai mengorbankan sesuatu
pekerjaan atau profesinya, karena dia mendengarkan kata kamu yang nggak boleh begini loh, kamu nggak boleh sama cewek, nggak boleh lirak-lirik kayak gitu-gitu, hal-hal kecil aja dia itu mendengarkan kamu gitu loh. Jadi kadang dia nggak sadar bahwa sampai segitunya, sampai dia itu lupa pada dirinya sendiri bahwa dia itu sebetulnya tidak seharusnya lebay gitu ya, kalau kita bahasanya lebay ya. Ya seperti itu. Jadi kalau kamu misalkan bertemu atau ini adalah orang yang sudah kamu kenal dan kamu berkomitmen, kalau cuek ya memang makan hati ya, bukan makan ngenes ya, nyesek juga sih, nyesek gitu. Kita yang banyak, kayak kita itu yang banyak maju gitu, kayak kamu misalkan ya Gondes saja deh, kayak Gondes itu yang banyak bergerak gitu, tapi dia tidak, sepertinya kita tuh paling banyak berjuang, sebetulnya sama, dia juga berjuang, cuman dia itu bukan tipe seperti kita gitu loh, yang lebih ler gitu, lebih segera memberikan respon, atau kita lebih apa ya, bukan agresif ya, aktif ya. Kalau dia ini orangnya pasif, karena bukan tipe orang yang romantis, dan dia tidak bisa berkata-kata atau cuma sekedar menjanjikan di dalam chatnya itu. Kalau ada kan ya yang kaum maskulin atau feminim apapun itu jenisnya, yang agresif atau yang abal-abal tuh biasanya ya justru membuat kita terbuai, memberikan bayangan yang indah kayak macam ternyata nol gitu. Tapi sosok ini tidak. Sosok ini walaupun ya dia berjanji untuk menepatinya belum langsung ditepatin, tapi dia akan menepatin. Dia akan berusaha selalu mengingat dan tetap setia seperti itu. Ya, makanya di sini kemarin mungkin dia dalam keadaan ragu-ragu atau kurang yakin terhadap perasaannya ke kamu. Kemudian mungkin ada yang sudah jeda ya kan, mungkin sudah saling jauh tapi masih komunikasi gitu. Kamu bisa melihat dari cara dia balas chat ya, balas chat. Kalau dia segera merespon pasti peduli sama kamu. Tapi kalau sudah tidak merespon lagi, nah itu kamu harus mempertimbangkan ya, seperti itu. Udah biru, centang biru, tapi kok nggak dibalas, artinya itu mungkin bukan karena sibuk, mungkin nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu, mungkin karena memang tidak ingin ngerespon ya, seperti itu. Tetapi kalau sosok ini yang terlihat memang sosok setia, mungkin kekurangannya itu karena orang ini tidak romantis dan cool gitu, tidak mau dipaksa-paksa juga. Kalau waktunya ngejawab ya dia akan ngejawab. Tapi orang ini kebanyakan, karena kalau memang benar-benar orang ini sayang, ini di luar konteks ini ya, sayang sama kamu, dia akan ngerespon tidak sampai 10 menit ya, setengah jam lah maksimal ya, seperti itu pasti akan ngerespon. Kalau setengah jam nggak balas berarti nggak punya kuota dan kamu harus kirimin kuota. Ini bukan manipulasi, ini adalah memang kalau dia sampai berani, bukan nggak punya harga diri. Ini dalam readingan ini ya, ini orang memang dalam keadaan nggak ada. Orang ini sangat jujur ya, seperti itu. Ada di sini apa ya namanya, tentang sebuah kebahagiaan, sebuah kabar penting dan sebuah kebahagiaan, karena dia berani mengambil sebuah keputusan tentang perasaannya ke kamu. Mudah-mudahan ini yang kamu harapkan ya. Kebahagiaan bak surgawi kayak angin tipis-tipis gitu, tipis-tipis ya, mendekati kamu ya. Nggak mungkin deh boleh menitikkan air mata. Tanda syukur seandainya ini adalah resonat untuk kamu, dan ini akan terjadi setelah di reading ini, dan 3 bulan ke depan, maksimal 3 bulan ke depan akan membawa kabar baik ya, akan segera kamu dapat ya. Mudah-mudahan jangan sampai lama ya, 2 minggu lah gitu ya, oke kan ya. Panah asmara ya,
Di sini ada dewa asmara yang kayak memberikan sebuah kode melalui tebaran kartu ini. Orang ini sebetulnya sudah tertembak asmara oleh kamu. Ya kembali. Karena mungkin dia juga kan dilihat dari sini perekonomiannya juga minus juga sih. Tapi insya Allah kalau cinta itu tanpa syarat. Ya, cinta itu tanpa syarat. Uang mah bisa dicari berdua. Yang penting hati satu tujuan. Seperti itu. Bak lampu ya. Bak lampu akan menyinari nanti ya untuk kamu. Sebuah berita yang seperti petir gitu menyambar kamu dan nggak percaya Des, boleh nangis. Nggak percaya Des kalau ini terjadi, semua komen ya kalau memang ini adalah energi kamu. Nanti dimulai dari readingan ini maksimal 3 bulan, pokoknya kalau ku Des tafsirkan nggak sampai 3 bulan, 2 minggu lah ya, 2 minggu lagi ya. Amin amin. Tentang sesuatu, tentang yang dia udah fokuskan di dalam hatinya, keputusan yang sudah dia pikirkan benar-benar untuk menyatakan perasaan cinta ke kamu, untuk menyampaikan berita penting ini ke kamu, bahwa dia memang benar mencintai. Mungkin kemarin masih kayak meragu, kamu juga meragu terhadap sikap dia meragu terhadap dirinya sendiri dan tentang perasaannya ke kamu. Tetapi kalian menjalin sebuah hubungan dekat ya, dekat seperti itu ya. Ya, seperti apa ya namanya, sesuatu yang nggak terduga gitu, kayak berlari gitu, kayak petir biar membuat kamu kaget. Membuat kamu nggak mungkin ucapkan syukur. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang kamu inginkan, tentang kabar penting yang akan kamu dapatkan dimulai dari tebaran kartu ini. 2 minggu maksimal ya, mungkin nanti malam, nah mungkin besok malam, mungkin 2 minggu ke depan. Nah ya kan, seperti itu. Bukan sebuah pedoman, tetapi yakinin kalau memang kamu mempunyai, dan ini adalah ranah kamu, bahwa seseorang yang kamu harapkan ini kamu benar-benar mencintai, meyakini, dan ingin selalu bersama dia, dan kamu mempunyai ketulusan, insya Allah ya. Seperti itu ya. Jangan ragu. Kalau kamu ragu, ya sudah, berarti ya nggak ada kepastian lah bagaimana Gusti Allah mau memberikan kamu sebuah seseorang atau keinginan kamu kalau kamu sendiri tidak yakin dengan keinginan kamu. Jadi letakkan keinginan kamu ya, berikan kepada Tuhan ya. Ini adalah penegasannya, ada komitmen yang lebih jauh, komitmen yang lebih berdasarkan berbasis ketulusan, bukan cinta abal-abal, tapi dia sudah berani mengambil sebuah keputusan untuk memberikan perasaannya ke kamu, untuk membuat sebuah komitmen dengan kamu. Akan ada yang memberikan perasaan itu ke kamu, akan ada orang tulus mencintaimu dan akan disampaikan. Ini ada yang sudah dekat, sudah terhubung, ada juga yang lagi PDKT, ada juga yang masih temenan ya. Ya, ini adalah perasaan dia, ini mewakili perasaan dia. Dan kalau kalian yang sudah komitmen selama ini, dia ngerasa kalian tuh saling sayang, kalian tuh saling cinta dan saling melengkapi ya. Komitmen, ada yang sudah memang betul-betul komitmen, dan memang ada juga yang memang dia ingin membangun sebuah komitmen bersama kamu ya. Dan dia menginginkan sebuah kesuksesan. Ini di sini, intinya di sini. Ini adalah saling-saling, dan di sini adalah sebuah ketulusan ya, seperti itu ya. Yakinkan hatimu, kemudian bermohonlah pada Sang Pemilik alam semesta menurut keyakinan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kamu yakin terhadap orang ini, menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Jangan cuma menerima kelebihannya, kekurangannya kamu nggak mau. Nggak boleh ya. Dan dia tidak ke lain hati, dia stuck hanya untuk kamu, hatinya hanya untuk kamu.
Agnes bilang dia tipe orang yang setia. Ya walaupun dia ngeselin mungkin ya, nyesek ya, begini begitu, serba dibatasin, dan kayak orang yang dicuekin, lebih ke situ. Tapi setelah pembacaan kartu ini, kalau kamu yang menonton video ini dan ini adalah ranah kamu, insya Allah akan menjadi sebuah kebahagiaan. Ya, kamu akan mendapatkan kabar penting ini secepatnya. Ya, besar harapan dia untuk bisa bersama kamu. Seperti itu loh, ya kan? Ya, seperti itu. Dia menunggu dengan penuh kesabaran. Mungkin kalian LDRan, ada juga nih yang mungkin kemarin udah satu lokasi, maksudnya satu kota, tapi dia pulang kampung atau bagaimanapun. Tapi nanti dia yang dari pulang kampung akan datang dengan memberikan perasaan cintanya ke kamu, mengatakan segala sesuatunya ke kamu yang bisa menjadi sebuah berita penting bagi kamu. Tapi untuk yang sudah dekat atau yang LDRan, intinya kamu akan mendapatkan kabar penting tentang perasaan seseorang, tentang ketulusan seseorang kepada kamu, yang membawa kebahagiaan untuk kamu. Artinya ini kan kabar bagus ya, kabar bahagia seperti itu buat kamu. Amin, amin. Ya, oke. Kita akan coba lihat. Aku lihat dulu, aku cari dulu kartu aku kemana. Yang untuk pesan. Oke, aku akan shuffle tentang kamu lebih pakemnya, ya. Oke. Harus bagaimana, harus mengapain, ya. Kita akan lihat melalui kartu remi, versinya kartu remi. Kita menggunakan kartu remi, ya. Pesan untuk kamu yang menonton video ini, ya. Jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Oke, kirimkan ke energi kamu, ya. Fokus. Tentang wajib, pesan pertama adalah wajib. Ini bagi penegasan juga ya, selain pesan, penegasan juga. Ada kejutan, ya. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk kabar penting, ya. Tetapi juga bisa sebagai peluang bisnis, ya, bisnis baru, ya, seperti itu. Dan tentang kegelisahan, pasti kan kamu menunggu kabar ini akan gelisah, ya. Ada kejutan yang akan terjadi, ya, baik dalam asmara, dalam bisnis, dalam keuangan, ya. Dan di sini ada 7 keriting, ya. 7 keriting akan mendapatkan apa ya, kayak macam kemakmuran, kebahagiaan, ya. Kemakmuran itu identik dengan kebahagiaan, bukan? Ini kartu licin sekali, ya. Sorry, ya. Tentang kemakmuran, dan tentang kesuksesan apapun itu bentuknya apa, Des? Ya, bisa kesuksesan asmara, bisa kesuksesan keuangan, bisnis, kan, intinya dalam hubungan sukses. Tapi tetap hati-hati, ya, karena masalah akan datang dari lawan jenis, kayak gitu, ya. Kalau kamu maskulin, ya berarti dari seorang, kalau kamu feminim, ya maskulin. Intinya lawan jenis gitu. Tetap, ya, ini tidak boleh sudon, tetapi harus waspada. Waspada itu penting buat mengantisipasi diri sendiri, bukan untuk orang lain, ya kan. Sekarang di sini ada wajib 2, ya, ada wajib 2. Tentang sebuah apa ya namanya tuh, hubungan cinta. Kita ngambil hubungan cinta, ya, di sini. Ini ada nih tentang komitmen. Angka 2 sendiri kan digambarkan sebagai satu hubungan lawan jenis gitu, ya. Tentang sebuah hubungan cinta yang menarik, ya, dan ada ketidaksetujuan juga, ya, dari
entah dari mana itu tujuannya seperti itu ya, dari orang lain pastinya ya, yang nggak setuju, mungkin orang tuanya maupun apapun. Tapi kalau bagi Gondes tuh masalah mertua masalah mertua atau masalah orang tua sama kita nggak setuju ya terserah, yang penting kan dia mau sama kita gitu loh. Seperti itu kalau menurut Gondes ya, begitu pengalaman Gondes tuh. Jadi ya nanti nomor 2 gitu, nanti bisa kita cari cara supaya dia juga simpatik sama kita. Kenapa sih gitu, kalau nggak setuju nggak usah dipertanyakan, yang penting dia mau sama kamu, dia tulus sama kamu ya, berarti bukan ego ya. Untuk kan kita memang kalau mencintai orang itu harus satu paket, tetapi yang paket kedua ini nanti bisa kita ambil hatinya pelan-pelan seperti itu ya, ya pelan-pelan. Tentang sebuah kemitraan usaha, kalau untuk usaha ini adalah tentang sebuah kemitraan usaha ya, atau partner bisnis gitu. Ya, kita akan ambil 5 ya, sesuai dengan tebaran kartunya ya. Di sini ada sekop, bukan sekop ini Des, ini jacks ya, jacks, ada jacks ya. Seorang anak muda yang berambut sangat gelap ya, orang yang tidak orang ini ntar ada orang yang anak muda yang bermaksud tidak baik untuk kamu ya, kurang baik untuk kamu, atau tujuannya sih sepertinya kesannya nggak baik gitu, tetapi sebetulnya ada tujuan tertentu untuk kebaikan kamu juga sih ya. Kesannya nggak baik, dia datang ujuk ya, nggak ngerti, nggak kenal, dia tiba-tiba datang ke kamu ya. Kesannya kamu akan berkesan bahwa ini orang tidak bagus gitu, tetapi sebetulnya tujuannya baik, tetapi dia belum matang ya, jadi kamu harus tetap aja waspada ya. Tetapi dia juga tidak bisa diandalkan, makanya kesannya kamu nanti akan bertanya-tanya. Ada anak muda yang akan masuk atau mendekati kamu ya, yang memang belum matang sih, tapi kesannya nanti itu nggak bagus, menurut kamu nggak bagus, tapi sebetulnya ada tujuan baik. Tetapi kalau dilihat dari ketidakmatangan itu ya, kita lebih hati-hati aja, lebih waspada, jangan suudon. Masya Allah, sorry ngomongku belepot gitu ya. Dan ini ada yang terakhir tentang 10 keriting ya, akan datang sesuatu yang kamu mungkin nggak nyadar. Ini tentang keuangan juga, uang dari sumber yang tidak terduga, dan akan ada nasib baik, atau kamu kan mendapatkan hadiah dari dia. Ketulusan cinta itu kan termasuk hadiah, anugerah Des, ya seperti itu ya. Dan kamu bisa juga berpergian atau jalan-jalan gitu, jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana? Ya jalan-jalan kemana aja, namanya juga orang hidup ya kan ya. Seperti itu pesannya buat kamu, semoga ini bisa bermanfaat. Tetap ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Ada energi apa aja Des? Di sini terlihat ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ada Pisces di sini ya. Juga ada Capricorn, tetap kuat sekali ya. Aquarius ada, Libra juga, Gemini ya. Ini kepribadian seseorang ini aku tegaskan adalah dingin dan condong ke mementingkan diri sendiri, seperti itu. Condong mementingkan diri sendiri ya. Pemalu tetapi penolong, karena orang ini kan masuk kategori introvert ya. Aku tegaskan seperti itu, kepribadian dia seperti itu. Jadi kamu jangan kaget kalau misalkan kamu kok dicuekin, kok nggak ada respon hebat, nggak seperti layaknya terhubung sama yang lain kayak gitu ya. Memang itulah kepribadian dia. Yang lebih unik lagi, dia itu intuitif ya, naluri ya, dan ramah. Makanya dia itu kayak masuk tipe magnetik ya. Walaupun dia introvert, tetapi kalau udah berbaur dengan orang itu daya pesonanya itu besar. Kadang-kadang lawan jenis itu sering
dibuat baper gitu loh. Padahal dia yang ngomong-ngomong aja, bicara-bicara seadanya tentang pekerjaan kayak tentang apapun obrolan, tapi membuat orang terkesan seperti itu, termasuk kamu ya, orangnya cool, cuek, lebih mementingkan diri sendiri. Itu jadi ini bisa kamu ambil sebagai pembelajaran, jangan sampai kamu patah hati ya, putus hati mati dong. Pesimis, orang ini memang seperti itu, jadi kamu gak usah pesimis, jangan merasa kamu berjuang sendiri, dia juga berjuang tapi dia punya cara tersendiri ya, dia lebih ngerekam daripada ngomong gitu, dia orang kan nggak bisa ngomong, nggak banyak ngomong tapi dengerin kita gitu ya. Oke sahabat Gendes, semoga ini bisa menjadi manfaat, ambil yang manfaat, yang enggak ya udah abaikan aja ya. Ada kesalahan milik aku ya, tetap jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan, langkah dalam hidupmu. Tetap optimis, tetap menjadi orang baik ya, tetap mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, tetap ikhlas ya. Sampai di sini dulu ya. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading ya. Silahkan komen kalau kalian suka, subscribe ya. Dan buat yang ingin personal reading, silahkan hubungin di nomor yang ada di deskripsi atau di setiap video ya, seperti itu. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Bye.